super shy. But wait a minute while I make it mine, make it mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. Cindy Cornelia Imida. Halo everyone. Halo semuanya. Kembali lagi dengan aku Cindy Cornelia. Di sini aku ingin menjelaskan bikin video lagi tugas dari dosen aku yang berjudul masih sama tentang yang kemarin, memahami akad produk bank syariah. Soal yang pertama, apa definisi dan prinsip-prinsip utama dari transaksi murabahah dalam perbankan syariah? Jawabannya, murabahah adalah salah satu bentuk transaksi yang umum digunakan dalam perbankan syariah. Adalah kontraktual beli di mana penjual menyatakan biaya perolehan barang kepada pembeli dan menjualnya dengan margin keuntungan yang disepakati. Prinsip-prinsip utama murabahah: yang pertama, transparansi harga; yang kedua, kesepakatan awal; yang ketiga, barang halal; yang keempat, tidak mengandung riba; yang kelima, pembayaran bisa tunai atau angsuran. Transaksi murabahah memungkinkan bank syariah untuk beroperasi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah yang melarang riba atau bunga. Dengan demikian, murabahah menjadi instrumen penting dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam. Soal yang kedua, bagaimana proses pelaksanaan transaksi murabahah dalam konteks perbankan syariah, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing pihak? Jawabannya, murabahah adalah salah satu jenis transaksi dalam perbankan syariah, di mana bank membeli barang tertentu yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya pembelian, ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Ada beberapa proses pelaksanaan transaksi murabahah dalam konteks peran perbankan syariah, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing kepada pihak. Yang pertama, proses pelaksanaan transaksi murabahah, yaitu permohonan dari nasabah. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan murabahah kepada bank syariah dengan menyertakan informasi tentang barang yang dibutuhkan. Yang kedua, evaluasi dan persetujuan. Bank syariah melakukan evaluasi terhadap permohonan nasabah, termasuk analisis kemampuan bayar nasabah dan kelayakan barang yang akan dibeli. Yang ketiga, pembelian barang oleh bank. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pemasok atau penjual. Menyediakan barang. Transaksi murabahah dalam perbankan syariah melibatkan beberapa tahapan yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, termasuk akad yang jelas dan kepemilikan barang oleh sebelum dijual kepada nasabah. Soalan ketiga, apa implikasi syariah dari penggunaan murabahah sebagai instrumen pembiayaan? Jawabannya, penggunaan murabahah sebagai instrumen pembiayaan dalam konteks syariah memiliki beberapa implikasi penting, baik dari perspektif hukum Islam maupun aspek praktis dalam implementasi di lembaga keuangan syariah. Beberapa implikasinya: implikasi syariah. Yang pertama, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kedua, transparansi dan keadilan. Yang ketiga, larangan terhadap praktik yang tidak etis. Yang keempat, manajemen risiko. Yang kelima, dokumentasi dan proses. Secara keseluruhan, penggunaan murabahah sebagai instrumen pembiayaan dalam sistem keuangan syariah membantu memastikan bahwa transaksi finansial dilakukan secara etis dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sekaligus memberikan alternatif pembiayaan yang adil dan transparan bagi nasabah. Soal yang keempat, bagaimana perhitungan margin keuntungan dalam transaksi murabahah dilakukan?
Dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan margin tersebut? Jawabannya, perhitungan margin keuntungan dalam transaksi murabahah yang merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak penjual dan nasabah atau pembeli. Dalam transaksi murabahah, bank membeli barang yang diinginkan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambahkan margin keuntungan. Ada beberapa cara perhitungan margin keuntungan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Cara perhitungan margin keuntungan harga pokok. Harga pokok yang pertama. Yang kedua, margin keuntungan. Yang ketiga, harga jual. Yang keempat, margin keuntungan. Ada beberapa risikonya. Risiko semakin tinggi yang diambil bank dalam transaksi. Kesimpulannya, perhitungan margin keuntungan dalam transaksi murabahah adalah proses yang melibatkan penentuan harga pokok, penambahan margin keuntungan, dan penetapan harga jual akhir. Soal yang kelima, apa risiko yang terkait dengan transaksi murabahah dan bagaimana bank dapat mengelolanya dengan baik? Jawabannya, murabahah adalah salah satu jenis kontrak dalam perbankan syariah, di mana bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan yang disepakati. Meskipun merupakan kontrak yang populer dalam perbankan syariah, transaksi murabahah juga memiliki sejumlah risiko yang harus dikelola dengan baik oleh bank. Ada beberapa risiko tersebut beserta cara-cara untuk mengolahnya. Yang pertama, risiko dalam transaksi murabahah. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko operasional. Risiko dalam transaksi murabahah, risiko pengelolaannya melakukan analisis kredit yang mendalam terhadap calon nasabah. Kalau risiko pasar, pengelolaannya melakukan hedging atau perlindungan harga untuk mengurangi dampak fluktuasi harga. Kalau risiko hukum, pengelolaannya memastikan bahwa semua kontrak murabahah sesuai dengan prinsip syariah. Menanggapi keluhan dan masalah nasabah dengan cepat efektif. Dengan memahami soal yang keenam, bagaimana bank dapat memastikan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan transaksi murabahah kepada nasabah? Jawabannya, untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pelaksanaan transaksi murabahah kepada nasabah, bank dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama, penjelasan jelas dan rinci. Yang kedua, dokumentasi yang transparan. Yang ketiga, persetujuan informasi. Yang keempat, pengungkapan biaya tambahan. Yang kelima, proses pembelian barang. Yang keenam, audit dan pengawasan. Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Itulah beberapa langkah-langkahnya. Bank dapat memastikan bahwa pelaksanaan transaksi murabahah dilakukan dengan transparan dan adil, sehingga menjaga kepercayaan nasabah dan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Soal yang terakhir atau yang ketujuh, bagaimana transaksi murabahah dapat memberikan manfaat ekonomi kepada nasabah dan masyarakat secara umum? Jawabannya, transaksi murabahah merupakan salah satu jenis pembiayaan dalam perbankan syariah, dapat memberikan manfaat ekonomi kepada nasabah dan masyarakat secara umum melalui beberapa cara. Yang pertama, transparansi harga. Yang kedua, peningkatan akses pembiayaan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, kepatuhan syariah. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, pemberdayaan ekonomi. Yang ketujuh, stabilitas finansial. Secara keseluruhan, transaksi murabahah tidak hanya
memberikan manfaat kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan yang transparan dan sesuai syariah, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas finansial. Baiklah, sekian dari saya, Cindy Cornelia, penjelasan dari tentang memahami akad produk bank syariah. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Kamsahamnida. Bye-bye. Sampai jumpa. All the time I wanna tell you